Selamat tahun baru 2024 bro. Semoga di tahun ini segala urusan kita semua dipermudah. Amin. Nggak apa-apa lah ya ngucapinnya agak telat dikit. Di video kali ini, 1 Detik akan menceritakan film yang berjudul Deliver Us from Evil 2014. Walaupun filmnya agak lumayan jadul, tapi masih rekomen banget buat ditonton. Apalagi dibintangi oleh Eric Bana, salah satu aktor yang membintangi di film Troy. Yuk langsung aja ke alur filmnya. Di sebuah padang pasir Irak pada tahun 2010, cerita berfokus pada aksi penyerangan yang dilakukan saat hari menjelang gelap, di mana pasukan Amerika Serikat berhasil mendesak pertahanan musuh hingga ke dalam hutan yang banyak terdapat binatang buasnya. Sebagaimana kata orang tua dulu, bahwa waktu tersebut adalah waktu di mana makhluk dari dunia lain mulai berkeliaran. Sehingga tak heran jika 3 orang prajurit Amerika Serikat yang tersisa kemudian tersesat di dalam sebuah gua piramida dan mengalami hal-hal yang aneh yang tidak bisa dicerna secara logika. Singkat cerita, 3 tahun setelah itu, tepatnya ketika seorang polisi khusus bernama Sarchi tengah disibukkan dengan penanganan kasus pembunuhan seorang bayi, lalu disambung dengan kasus kekerasan oleh mantan marinir terhadap anggota keluarganya sendiri. Sesampainya di TKP, Sarchi dan rekannya bernama Butler mencoba untuk bersikap baik. Namun karena yang sedang dihadapi bukan orang biasa, mereka pun cukup dibuat kesulitan untuk menangkapnya. Sementara di tempat lain, kita diperlihatkan juga pada seorang mage bernama Mendoza, di mana ia terlihat resah dengan masalah yang sedang ditanganinya saat ini. Sehingga ia memilih pergi berolahraga sambil mencari inspirasi dan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di malam yang sama, Sarchi juga dihadapkan pada kasus baru, yaitu aksi penganiayaan seorang ibu yang tega melemparkan anaknya ke dalam parit sebuah kebun binatang. Yang mana setelah mendapat keterangan dari polisi setempat, Sarchi ditemani rekannya Butler langsung menyisir seluruh area tersebut, karena si pelaku diduga masih bersembunyi di area itu. Sebuah pemandangan di dalam cukup membuat Sarchi merasa aneh ketika sekawanan monyet serentak menyambutnya dengan suara-suara layaknya teriakan para supporter Panjat Pinang, dan tiba-tiba di sana ditemukan seorang wanita bernama Jenny, alias orang yang sedang mereka cari. Namun karena sikap aneh yang diperlihatkannya, saat itu polisi setempat pun menduga bahwa Jenny merupakan seorang ODGJ, atau mungkin saja sedang dalam pengaruh obat terlarang. Masih di tempat yang sama, secara tak sengaja, Sarchi melihat sosok pria di balik kegelapan, yang kemunculannya sontak membuat polisi taman pun terkejut. Bisa-bisanya pria yang seharian bekerja sebagai tukang cat itu masih berada di sana. Untuk keperluan penyelidikan, Sarchi meminta izin kembali masuk untuk menyusul pria itu ke dalam. Begitu Sarchi sampai, pria tadi sudah lebih dulu meninggalkan tempat tersebut dan seolah sengaja mengirimkan 2 ekor singa untuk menyerang Sarchi. Esoknya, Jenny pun dibawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan. Di sana nampak juga kehadiran Mendoza, yang mana ternyata Jenny adalah orang yang sedang dalam penanganannya atas permintaan dari keluarganya yang menganggap perlu adanya penanganan khusus dari seorang spesialis. Setelah kepergian Jenny dan keluarganya, lagi-lagi Sarchi mendapatkan laporan
terkait sebuah keluarga yang terus diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Yang ketika polisi lain tak ingin mengambil kasus tersebut, Sarchi bersama Butler memutuskan untuk mendatangi rumah keluarga itu. Radar. Setibanya di sana, Sarchi langsung disuguhkan dengan sebuah keterangan pemilik rumah. Bahwasanya mereka sering mendengar suara-suara aneh seperti barang berjatuhan dengan sendirinya. Dan sumber dari semua itu diyakini berasal dari ruang bawah tanah yang mereka yakini sebagai sarangnya juri. Come tutta la casa è infestata. Zest. Because We started sentire Setelah mendapatkan cukup informasi, Sarchi dan Butler lekas pergi menuju basement. Dan terlepas dari sikap skeptis keduanya akan hal-hal berbau mistis, namun proses investigasi tetap dilakukan. Hingga kasus yang mereka anggap konyol ini pun terungkap kebenarannya. Butler memilih kembali lagi ke atas karena mulai merasa tak tahan dengan aura di sana. Sedangkan Sarchi terus melanjutkannya sendiri sampai dia benar-benar menemukan sesuatu yang sangat-sangat mengejutkan. Dan dari pengakuan si pemilik rumah, mayat yang baru saja Sarchi temukan adalah seorang tukang cat. Di mana dulu sempat menyebutkan jika dia tinggal dalam satu apartemen bersama satu rekannya. Yang setiap kali bertemu dengan si pemilik rumah, ia selalu menyembunyikan wajahnya. Hingga saat Sarchi dan tim mendatangi apartemen yang dimaksud, terungkaplah sebuah fakta menarik. Bahwa si pelaku KDRT masih berkaitan dengan si mayat yang ternyata adalah suami Jenny. Termasuk rekan satu lagi yang tak lain adalah Santino, alias si tukang cat misterius yang kemarin malam terlihat di kebun binatang. Di keesokan harinya kita diperkenalkan dengan anak Sarchi yang bernama Christina. Dan ini adalah istrinya bernama Maria. Maria sendiri sedang mengandung anak keduanya. Karena itu Maria memohon agar Sarchi bisa meluangkan sedikit waktu dari pekerjaannya untuk mereka. Hey, honey. Saat sudah berada di dalam kantor, Mendoza kembali datang menemui Sarchi untuk sekedar bertanya tentang rekaman CCTV dari kebun binatang. Untuk memastikan jika yang dialami Jenny bukan karena dia gila, melainkan lebih ke fenomena kerasukan roh jahat. Mendengar hal itu, Sarchi langsung menyangkalnya, karena ia merasa bahwa keanehan yang dialami sejauh ini masih bisa dicerna secara logika. Ditambah lagi, Sarchi ini tidak percaya yang namanya pergoiban. Kidding me? I was there. I knew it. Mengenai keterkaitan tiga orang tadi, di sini Butler menemukan bukti yang menjelaskan bahwa mereka merupakan anggota satu kesatuan saat bertugas di Irak 2 tahun yang lalu. Sebelum akhirnya mereka dipecat secara tidak hormat karena menyerang pendeta batalion yang dipicu dari kejadian sebelumnya seperti pada cuplikan di video awal cerita. Dari berbagai bukti, termasuk hasil forensik, dapat disimpulkan bahwa target dari kepolisian selanjutnya adalah Santino, yang karenanya Sarchi dan Butler mengamati rekaman CCTV di kebun binatang pada saat kejadian Santino berada di sana sebagai tukang cat. What's that writing on the back wall? He's about to move behind the trees. Maybe he's brought in to paint over it. You didn't hear anything. No static. No other voice. Are you okay? Anehnya, pada beberapa segmen video tersebut, Santino seolah sengaja memperlihatkan wajah seramnya ke kamera. Selebih itu, Sarchi juga seperti mulai menyadari adanya hal ganjil di sana. Padahal Butler sendiri tidak merasakan sama sekali. Karena itulah Sarchi memutuskan untuk pulang lebih dulu, sampai-sampai ia melakukan hal di luar kendali yang tak biasa dia lakukan terhadap putrinya sendiri. Christina, will you shut up? I pull a baby out of the bottom of a dumpster. That's my week. Atas rasa penasarannya, keesokan malamnya Sarchi kembali mendatangi rumah Jimmy. Lalu didapatkanlah informasi dari istrinya Jimmy
bahwa 2 minggu yang lalu Santino pernah datang untuk mengecek ruang kerja Jimmy dengan alasan sebagai balas budi. Mengetahui hal itu, Sarchi pun lantas meminta izin untuk memeriksa ruangan tersebut. Namun secara mengejutkan di sana ditemukan bekas cakaran yang konon kebiasaan aneh Jimmy ini berawal sejak kepulangannya saat berperang di Irak. Untungnya saat berperang di Irak, momen itu telah dia abadikan dalam sebuah harddisk. The street, clawing at the asphalt. Mind if I stay for a bit? Take a look at these. Kembali pada Sarchi, ia merasa penasaran dengan tulisan di dinding yang masih belum tertutup cat. Di mana baru sedikit saja ia mengeruknya, sepintas sudah terlihat sebuah gambar yang menyerupai burung hantu. Di saat yang sama, Christina tiba-tiba mendengar suara garukan dari dalam kamar, hingga membuatnya merasa sangat ketakutan. Begitupun dengan Sarchi, seketika lampu di sana mendadak padam. Ia pun kembali mendengar suara-suara aneh itu lagi. Dan tiba-tiba... Sarchi akhirnya yakin jika yang barusan mengganggunya adalah Jimmy. Lalu saat membuka isi harddisknya, sekilas Sarchi melihat skema tulisan yang sama persis dengan tulisan pada dinding kamar Jimmy. Sehingga Sarchi memutuskan untuk merekamnya, termasuk 2 tulisan serupa yang pernah ia lihat sebelumnya. Merasa ada yang tidak beres, esoknya Sarchi langsung mendatangi rumah sakit tempat di mana Jenny dirawat. Beruntung di sana sudah ada Mendoza, sehingga Sarchi diizinkan pengawas untuk menemui Jenny di kamarnya. What is this place? The isolation floor. Hello, Jane. Seperti orang kesurupan pada umumnya, Jenny terlihat sangat aneh sambil terus ngoceh dengan bahasa yang tidak Sarchi mengerti. Namun ketika Sarchi memperlihatkan foto tulisan di handphonenya, tiba-tiba saja Jenny mencengkram tangan Sarchi lalu menggigitnya. Dari sini Sarchi mulai merasa ingin tahu kaitan semua ini dengan tulisan tersebut. Hingga Mendoza pun menjelaskan bahwa inti dari skema tulisan itu merupakan portal para makhluk supranatural atau gampangnya bisa disebut iblis, teteh kunti, tuyul dan bakyul, dan lain-lain. Di mana mereka akan masuk ke dalam dunia manusia atau hanya sebatas korban kutukan seperti dalam kasus ini. This room willing to lay down their lives for total point of entry for the demonic. Where's God when all that's happening? Meski Mendoza sudah memberikan penjelasan sedemikian rupa, namun karena sikap skeptisnya, Sarchi tetap saja belum menerima semua itu secara logika. Hingga ia diperdengarkan pada sebuah rekaman saat Mendoza melakukan pekerjaan sebagai praktisi. Lalu seketika suara statis itu kembali terdengar di telinga Sarchi. Di saat itulah Mendoza menjelaskan jika orang kerasukan omongannya sering ngecapruk dan aneh-aneh. Tapi 10 atau 15% omongannya tersebut bisa dimungkinkan ada benarnya, termasuk omongan Jenny soal nama Marvin. Tell me, who's Marvin? What? Marvin. Perhaps another time. Setibanya di rumah, Maria langsung memberitahu Sarchi tentang kejadian aneh yang dialami Christina. Namun tak habis pikir, Sarchi masih saja berusaha merasionalkannya. Padahal Maria yakin bahwa fenomena ini benar-benar terjadi. Dan itulah kenapa Maria dan Christina sangat mengharapkan kehadiran Sarchi di rumah ini. She needs you. Di dalam kamar Christina, Sarchi memeriksa keadaan lantai di sana untuk membenarkan bahwa suara-suara itu tidak lebih dari seekor curut yang menggerogoti kayu. Tetapi sementara di rumah sakit jiwa tempat Jenny ditahan, terlihat dokter yang berjaga di sana sudah terbujur dalam keadaan bersimbah darah. Hal itu Jenny lakukan tak lain dengan dibantu kekuatan iblis yang merasukinya. Di keesokan malamnya, Sarchi mengajak Mendoza untuk melihat rekaman CCTV yang sempat ia lihat kemarin.
Tanpa diduga, Sarchi lagi-lagi merasakan hal aneh seperti sebelumnya. Lalu Mendoza menyimpulkan jika Santino sudah menyatu dengan iblis. Dan mungkin saja iblis itu tahu jika Sarchi memiliki bakat spiritual yang terpendam. Mendoza mengatakan jika benar Sarchi memiliki bakat spiritual, mungkin juga akan menjadi malapetaka untuk Sarchi dan keluarganya. We call it the discernment of spirits. But his DNA sample was in the felony database, along. Ketika alamat Santino yang baru telah ditemukan, lalu Sarchi, Butler, dan Mendoza pun segera bergegas menuju alamat tersebut. Namun tanpa Sarchi sadari jika keluarganya sedang diteror iblis. Kembali ke Sarchi yang sedang fokus memantau Santino. Dengan jurus papa lagi kerja, Sarchi mematikan panggilan dari istrinya yang sedang ketakutan. Lalu Santino pun terlihat memasuki apartemennya, dan perburuan pun dimulai. Untuk mempermudah penangkapan, Butler sengaja memilih jalur tangga. Sementara Sarchi mengetahui targetnya bergerak menuju ruangan basement, langsung menyusulnya menggunakan lift. Sesampainya di basement, Sarchi mulai memburu Santino. Terdengar Santino mengaum sangat keras seperti harimau. Tapi anehnya, Sarchi mengabaikan suara tersebut. Entah mungkin suara pinjam dulu 100 yang Sarchi dengar, sampai-sampai ia mengabaikannya. Setelah melakukan pencarian cukup lama, akhirnya Sarchi sampai di sebuah ruangan, di mana ia dikagetkan dengan suara piano yang berbunyi sendiri. Diikuti dengan kemunculan sosok Santino persis dari arah belakangnya, dan... Entah dari mana datangnya, Jimmy tiba-tiba langsung menyerang, hingga membuat Sarchi hampir saja tewas oleh Jimmy. Untung saja Mendoza berhasil menjinakkan Jimmy dengan doa-doa yang ia bacakan. Di tempat lain, Butler yang seorang epik abadi pun dipaksa adu mekanik dengan Santino yang sudah immortal 200. Oh my god, kukira kertas ternyata keras. Butler yang sudah ganti Winter Immortal pun tetap tidak bisa mengalahkan Santino yang terlalu OP. Sehingga Butler pun harus tewas mengenaskan. Dan Sarchi tak sempat menyelamatkan temannya itu. No! 10-13, officer down. Repeat, officer down. Sehari setelah kejadian itu, Sarchi akhirnya berkata jujur tentang nama Marvin kepada Mendoza. Sarchi menceritakan dalam beberapa tahun yang lalu, dunia kepolisian dibuat resah oleh aksi kejahatan yang Marvin lakukan. Seperti membunuh, memerkosa anak di bawah umur, dan lain-lain. Hingga pada suatu saat, Sarchi berhasil menangkap Marvin. Sarchi yang diselimuti amarah lalu menghukumnya sampai ia tewas. I couldn't stop myself. Lalu Mendoza mengatakan bahwa yang Sarchi lakukan tersebut bukan suatu tindakan keadilan, melainkan aksi balas dendam yang justru akan membuat Sarchi terus dihantui oleh perasaan bersalah. Mendoza pun mengatakan bahwa dosa yang Sarchi lakukan akan hilang jika ia bertaubat. The Holy Ghost. Amen. Pengakuan Sarchi seperti inilah yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh Mendoza.
Karena hanya dengan metode bertaubat, Mendoza akan bisa membantu Sarchi melakukan mediasi bersama demi bisa mengalahkan kekuatan iblis yang menguasai tubuh Santino. Kembali ke rumah Sarchi, ketika teror terhadap Christina semakin hari kian semakin menggila, tak hanya suara-suara aneh, beberapa mainan pun mendadak bergerak sendiri. Parahnya, sosok Santino pun langsung mendatanginya. Kembali kepada Sarchi yang sedang mengendarai mobil, ia pun tidak menyadari bahwa keluarganya sedang dalam bahaya dan tiba-tiba rupanya orang yang jatuh menimpa mobil Sarchi adalah Jenny. Lalu kemudian sebuah panggilan telepon dari rumah Sarchi berdering. Ia pun kaget saat yang mengangkat telepon bukan istrinya, melainkan Santino. Lalu Sarchi pun langsung tancap gas ke rumahnya. Sesampainya di rumah, terlihat Santino yang sudah dirasuki iblis pun hanya pasrah dengan tubuh yang sudah bertuliskan mantra. Ketika Sarchi menanyakan di mana anak istrinya, Santino hanya menjawab bahwa mereka akan mati jika Sarchi tidak bisa menemukannya. Tak berselang lama, para polisi pun berdatangan dan langsung membawa Santino untuk diinterogasi. Sesampainya di kantor polisi, terlihat Mendoza pun sudah menunggunya. Lalu kemudian tahap interogasi pun dimulai. Dirasa bacotan tetangga tidak mempan terhadap Santino, Mendoza mulai memanjatkan doa-doa yang membuat Santino merasa kesakitan oleh bacaan-bacaan itu. Lalu Mendoza meminta petugas lain untuk keluar dan hanya menyisakan Sarchi dan Mendoza saja. Mendoza meminta Sarchi untuk membantu membacakan ayat-ayat dalam kitab. Lalu combo pengusiran iblis pun dimulai. Come to the rescue of man, whom God is creating his likeness. Behind the personality of the possessed. Pada tahap pertama, Santino mulai terlihat sedikit tenang. Tapi ternyata itu hanya sebuah tindak kepura-puraan iblis yang bersembunyi di balik sifat asli Santino. Karena itu, Mendoza pun lantas mendekati Santino sambil berkata siapa nama iblis yang merasuki Santino. Tapi bukannya menjawab, si iblis justru berusaha menjatuhkan mental Sarchi dengan memperlihatkan hal mengerikan seperti ini. Meski dengan terbata-bata, Sarchi tak henti membantu Mendoza yang sempat terkecoh oleh tipuan iblis. Dengan begitu, pengusiran terus mereka lanjutkan dengan bacaan-bacaan. By the authority of our Lord. Merasa kesakitan, si iblis pun menyebutkan namanya, yaitu Jungler. Tapi bukan Jungler Mobile Legends, men. Tapi beneran ini Jungler namanya. Jungler! Sampailah pada tahap terakhir di mana iblis di tubuh Santino kembali murka. Namun dengan kuasa Tuhan, Mendoza berhasil mengatasinya dan membuat iblis itu benar-benar lenyap dari tubuh Santino. Sarchi pun langsung menanyakan keberadaan anak istrinya kepada Santino. Di akhir kisah diperlihatkan upaya pencarian kepolisian terhadap Maria dan Christina. Mereka ditemukan dari dalam sebuah bunker baja yang secara logika mustahil bisa memasukkan orang ke dalamnya. Lalu beberapa bulan setelah itu, Maria pun melahirkan anak keduanya. Sementara, Sarchi sendiri memilih resign dari kepolisian dan memilih combo dengan Mendoza dalam menumpas makhluk-makhluk supranatural yang membahayakan nyawa umat manusia. Film pun berakhir. I renounce all evil. Gimana nih filmnya? Seru kan? Jadi apa yang bisa diambil dari film ini? Pokoknya kalian jangan tidak percaya kalau makhluk-makhluk laknat itu ada di dunia ini. Percaya aja bro, apapun di dunia ini pasti ada. Mungkin hanya kitanya aja yang punya keterbatasan. Oke, segitu aja film kali ini. Gue Bayu Kusuma dari 1 Detik, pamit undur diri. Bye-bye.